mereka sadar Allah itu yang akan berlaku, takdir Allah akan berlaku dalam perjalanan hidup manusia. Berjalan beriringan dengan takdir, bergenggaman tangan dengan takdir, akan memudahkan perjalanan hidup. Tapi jika berhadapan-hadapan dengan takdir, orang itu akan terbebani kehidupan panjang. Na'udzubillah. Karena kita sebagai manusia berada di antara ikhtiar dengan keadaan kepada Allah. Apa itu pada dan kadang saya sudah jelaskan. Allah ialah ketetapan Allah. Kadar itu detail-detail takdir. Ini pernah dicontohkan. Ada gelas biasa ada ini. Saya jatuhkan sampai takdirnya pasti pecah. Kenapa? Berarti jenisnya dan jaraknya ini sama. Hukum gravitasi memutuskan gelas ini pasti akan pecah. Takdirnya akan pecah. Tapi kalau gelas ini jatuh ke karpet, hanya akan pecah dua. Tapi kalau jatuh ke seger, akan pecah 20. Kadarnya 20, padatnya pecah. Maka itu wilayah ikhtiar sih. Sama-sama takdirnya kecelakaan lalu lintas. Tapi saya itu berikhtiar pakai helm, yang satu enggak berikhtiar pakai helm. Satu meninggal terbentuk kepalanya kan tidak pakai helm, gak ada ikhtiarnya. Satu selamat karena pakai helm. Sama-sama kecelakaan, tabrakan. Satu meninggal terbentur kepalanya, satu tidak meninggal karena pakai seatbelt. Yang pakai seatbelt berikhtiar, yang pakai helm berikhtiar. Takdirnya sama kecelakaan, tetapi kadarnya berbeda. Jadi kadar itu ialah takdir yang diintervensi ikhtiar, qada ialah takdir yang tanpa diintervensi oleh ikhtiar. Maka kecelakaan, tabrakan. Satu meninggal terbentur kepalanya, satu tidak meninggal karena pakai seatbelt. Yang pakai seatbelt berikhtiar, yang pakai helm berikhtiar. Takdirnya sama kecelakaan, tetapi kadarnya berbeda. Jadi kadar itu ialah takdir yang diintervensi ikhtiar, qada ialah takdir yang tanpa diintervensi oleh ikhtiar. Maka berikhtiarlah Bapak. Di mana ada ikhtiar, di situ ada nasib yang enteng. Di mana tidak ada ikhtiar, di situ ada nasib yang menyakitkan. Maka itu berdoa dan berusaha. Jangan hanya berdoa tanpa berusaha, dan jangan hanya berusaha tapi tanpa doa. Perkawinan antara qada dan qadar itulah yang akan menuntun kehidupan manusia lebih tenang. Perkawinan antara qada dan qadar itulah kerjaan-kerjaan iman. Ikhtiar selalu hadir dalam hidup ini, berarti kemudahan hidup akan terjadi. Orang yang rajin berikhtiar tidak akan dilanda kekecewaan paripurna. Kecewa itu kecewa, tapi hanya sebentar. Kecewa, tetapi tidak berkepanjangan. Kecewa tidak menderah,
kecewa tidak memotong perjalanan hidup. Hanya Allah yang maha mengetahui nasib manusia, menentukan hasilnya. Apa yang diperoleh manusia setelah ikhtiar dan berdoa, itulah takdir yang sebenarnya. Kita yakin memang ini yang terbaik buat apa. Kita tidak perlu mengcopy paste kebahagiaan orang lain. Belum tentu rumah mewah, perabotan mewah, mobil mewah seperti yang dimiliki tetangga menjanjikan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan hidup diri kita. Boleh jadi kita pakai rumah kecil, perabotan sederhana, mobil merek murahan, tapi lebih bahagia kita daripada tetangga. Memang tetangga rumahnya mewah, mobilnya mewah, perabotannya luxur, anak pertamanya autis, anak keduanya narkoba, anak ketiganya di penjara karena kriminal. Dianya sendiri hidup di kursi roda, kakinya sudah puntung, asam urat, kolesterol, dan gula. Apa artinya deposito? 7 turunan, rumah mewah, seperti surga, istana. Tapi kalau hidup kita seperti itu, sekali lagi, orang yang beriman bukan mencari sesuatu yang besar, bukan mencari sesuatu yang banyak, bukan mencari sesuatu yang tinggi, tetapi mencari yang besar. Apa artinya besar, banyak, tinggi, jabatan, tapi enggak berkah. Jangan-jangan yang terbaik justru apa yang kita miliki sekarang. Belum tentu kalau kita menjabat seperti yang dialami tetangga itu membahagiakan kita. Jangan-jangan kalau kita punya rumah mewah, kita sombong berjauhan dengan Allah. Jangan-jangan kita punya deposito yang banyak, lupa kita untuk salat tahajud, nggak mau ikut pengajian seperti ini. Fata morgana kehidupan. Maka itu takdir Allah adalah urusan gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Pada sisi Allah kunci-kunci kebahagiaan dan penderitaan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Hamba yang sejati siap menerima keputusan takdir. Hamba yang tidak sejati selalu menolak takdir. Nah, hamba yang diidealkan Allah ialah orang rela menerima kenyataan hidup apapun setelah ia berikhtiar. Manusia tidak mengandalkan angan-angannya untuk menjangkau kehendak dan cita-citanya. Angan-angan itu boleh, hak asasi manusia. Tapi manusia tidak punya hak memaksakan kehendak. Ikhtiar tidak sanggup untuk merubah takdir. Sampai kita takdir itulah yang akan merubah takdir. Kita hanya berusaha. Allah yang menentukan. Setelah kita berikhtiar, maka kita nanti akan berhadapan dengan kenyataan yang sebenarnya. Usaha plus doa, itulah yang disebut dengan takdir. Kalau nggak pernah berusaha,
tidak pernah berdoa, oh itu takdir. Itu bukan takdir, itu kehendak nafsu. Maka itu hasilnya mengecewakan. Kemuliaan ibadah seseorang hamba adalah pada keadaan nafsu. Ketika ia dengan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan rezeki yang telah ditentukan pembagiannya oleh kita. Takaran langitnya rezeki kita seperti hari ini. Jangan kecewa. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, serahkanlah dirimu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Tawakal itu adalah obat mujarab untuk mengobati kekecewaan. Sekali lagi, obat mujarab untuk mengatasi kekecewaan ialah tawakal. Tawakal artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan, aku hamba. Di bawah telur hidupmu lah aku bekerja. Aku tidak punya hak menginterupsi takdir. Aku akan menikmati takdir apapun yang Engkau berikan kepada aku. Itulah seni kehidupan. Seni menjalankan kehidupan tidaklah semestinya menjalani seluruh harapan hidup. Terkadang ada yang kita alami dalam kehidupan ini, bukan yang kita kehendaki. Nikmati, tempuhlah jalan ini dengan tersenyum. Tersenyumlah berjalan di atas takdir. Jangan pernah menjerit menjalani takdir. Tapi sebaliknya juga jangan pernah mabuk di dalam menjalani takdir. Orang yang beriman tidak pernah mabuk diuji kemewahan, tidak pernah menjerit diuji penderitaan. Orang yang beriman, penderitaan, kenikmatan sama. Datar jalan hidupnya, ditimpa musibah, alhamdulillah. Ini surat cinta Tuhan. Ini undangan efektif untuk dekat dengan kita. Ini pengampunan dosa. Ini pertanda doaku akan dikabulkan. Doa di zona sulit itu akan lebih gampang diterima Allah daripada kita berdoa di zona nyaman. Jadi kalau kita berada pada zona sulit, berarti tanda Tuhan membukakan pintu langitnya. Tapi kalau kita berada di zona nyaman, tanda Tuhan itu menutup pintu langitnya. Jangan mabuk karena kemewahan. Jangan-jangan itu pertanda pintu langit kita terbuka karena merasa puas dengan makhluk. Padahal puncak kepuasan itu adalah bersama Sang Khalik. Inilah yang dikatakan Rasulullah. Sesungguhnya tiap-tiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya. Sama semuanya 40 hari berupa nutfah. Sama semuanya kita lalu menjadi alaqah, segumpal darah. Lalu sama semua kita menjadi mudghah, segumpal daging selama itu juga. Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh. Lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata. Rezeki, ajal, amal, celaka atau bahagia. Sudah diketahui Allah. Maka itu jalani kehidupan ini dengan tenang. Ya, inilah saya. Atau Recording stopped. Ibu. Katakan
katakanlah pada dirinya, ya inilah saya. Inilah saya. Aku sudah berikhtiar sedemikian rupa, tapi nasib saya seperti ini. Aku harus bahagia dengan apa yang aku alami. Sekali lagi, jangan mengcopy paste. Tidak perlu kita meniru pola kehidupan orang lain. Sebab belum tentu kita bahagia pada saat recording in progress. Subhanallah. Yakinlah Bapak Ibu. 4 perkara yang disebutkan dalam hadis itu menciptakan rahmat sebagai anugerah atas semesta alam, terbagi untuk semua makhluknya. Selama napas turun naik di hidung Bapak itu atau di mulut Bapak itu, pertanda rezeki dijamin Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak pandang siapa dan apapun, melihat beraneka ragam pemberian dan karunia. Senyuman itu bukan miliknya orang kaya. Tangisan bukan miliknya orang miskin. Orang kaya pun menangis. Orang miskin pun tertawa. Contoh kehidupan. Rahmat Allah tidak terbatas. Terus menerus berjalan sepanjang hidup manusia. Selama berkembangnya hidup kita di dunia. Inilah penutup dari bait yang ketiga. Insya Allah sebentar atau minggu akan datang kita akan masuk ke bab yang keempat. Sampai di sini dulu hari ini. Camkan apa yang tadi kita katakan. Rasakan betapa yang positif dalam diri kita mengalir, mengisi sumsum sel-sel tubuh kita. Rasakan saat ini mengalir aliran ketenangan, energi kehidupan, damai, tenang, pasrah, sabar, syukur, indah, putih, bahagia, sejuk, khusyuk, pasrah, tawakal. Terima kasih ya Allah untuk menancapkan keimanan dalam hidup kita.